Siapa yang mengira kini timnas Indonesia memiliki predator gol yang selama ini diincar Sintayong selama menjadi pelatih timnas Indonesia? Yep, kalian pasti tahu siapa sosok pemain itu. Dia adalah Ole Romeni. Yups, tapi kalian jangan melupakan jangkar pertahanan hebat timnas Indonesia, sosok tiga serangkai yang sulit terpisahkan. Mereka adalah Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Mereka adalah pahlawan bola yang sebenarnya yang dimiliki timnas Indonesia. Jangan bertanya, apa mereka bermain pakai hati apa enggak? Jangankan pakai hati, mungkin nyawa akan mereka pertaruhkan demi timnas Indonesia. Oke sobat bola di seluruh Indonesia, sebelum melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya, supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal kami sampaikan. Jika kalian bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemain yang penuh kemarahan bisa begitu dicintai oleh supporter timnas Indonesia? Maka, renungilah video ini. Tanggal 25 bulan ini, jam 20:45 waktu Indonesia Barat, merupakan ajang pembalasan bagi Hubner. Amarah yang telah dipendam berbulan-bulan lamanya, amarah yang akhirnya dilepaskan dan ditumpahkan ke timnas Bahrain. Gak perlu kita ungkit sejarah kelam yang pernah Bahrain lakukan terhadap timnas Indonesia. Langsung aja kita lihat di awal pertandingan, di mana momen api kemarahan mulai meledak. Dalam sesi press conference sebelum pertandingan, pelatih Bahrain melancarkan saywar yang gak bisa ditoleransi lagi. Dia menghina, merendahkan, dan menginjak harga diri para pemain timnas Indonesia, terutama kepada Justin Hubner. Dengan nada penuh sindiran, ia berkata, "Saya sering menonton pertandingan Indonesia setiap kali main. Selalu ada pemain baru, tapi mereka bukan dari Indonesia. Mereka datang dari Belanda, mereka datang dari Belgia, Amerika, bahkan Inggris. Habibi, kalian punya 300 juta orang, tapi tetap harus mengambil pemain dari luar." Dan seolah ejekannya belum cukup, ia tertawa sebelum menambahkan, "Oke, itu bagus, kami menghormati mereka. Tapi percayalah, aku tidak peduli dengan pertandingan ini." Pernyataannya bukan sekedar pelecehan. Ini adalah upaya memecah belah. Ia ingin menanamkan narasi bahwa timnas Indonesia dan para pemain diaspora adalah dua hal yang berbeda. Ia ingin menebar keraguan, mempertanyakan nasionalisme mereka. Dan pelatih Bahrain ini nggak berhenti di situ saja. Ia kembali mengungkit kekalahan Indonesia dari Australia, lalu dengan penuh percaya diri mengatakan, "Kami tahu Indonesia yang sebenarnya. Kami datang dengan penuh hormat, tapi kami datang juga dengan keyakinan penuh untuk menang." Sebuah saywar yang menusuk, sebuah provokasi yang tak hanya meremehkan timnas Indonesia, tapi juga merendahkan pemain diaspora. Seolah-olah Justin Hubner dan pemain lainnya bukan bagian dari tanah air Nusantara ini. Seolah-olah darah leluhur mereka tak ada artinya. Dan seolah-olah nasionalisme mereka tak pernah cukup. Tapi inilah yang pelatih Bahrain gak paham. Pemain-pemain ini gak memilih Indonesia karena terpaksa. Mereka memilih Garuda karena hati mereka bergetar. Saat mengenakan merah putih, mereka memilih bertempur di lapangan bukan untuk membuktikan diri, tapi karena ini adalah tanah kelahiran leluhur mereka. Dan malam itu, amarah yang telah dipendam berbulan-bulan akhirnya meledak. Bukan hanya sebuah jawaban, tapi sebuah pembalasan. Dan inilah yang Justin Hubner tunjukkan. Apa yang Justin Hubner tunjukkan malam itu adalah sesuatu yang tak bisa kita lihat saat melawan Australia. Di sana ada api, ada keberanian yang berkobar. Setiap tackle, setiap blok, bukan hanya sekadar menjadi tugas di lapangan, tapi menjadi selebrasi perang. Dia merayakannya seolah itu adalah gol kemenangan. Seolah setiap benturan adalah cara membalas dendam yang telah lama dipendam. Sepak bola bukan hanya permainan. Malam itu, sepak bola adalah pertarungan harga diri. Dan di medan tempur ini, seorang anak muda bernama Justin Hubner berdiri paling depan dan menghunuskan semangatnya. Bertarung bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk membela kehormatan dan menunjukkan martabat Garuda Indonesia.
Selain Justin Hubner, jangan melupakan nama Rizky Ridho. Sadarkah kalian ada sebuah dilema besar yang menghantui pelatih timnas Indonesia? Dilema tentang seorang pemain yang hampir tak pernah melakukan kesalahan juga. Seorang bek yang jarang sekali kita menyaksikan ia tampil buruk. Namun anehnya ia kerap kali hanya menjadi cadangan ataupun sekadar pemain pelapis. Dia adalah Rizky Ridho. Ketika Ridho dipercayai menjadi starter, ia tak sekadar hanya mengisi posisinya. Ia menjaga pertahanan timnas seolah nyawanya sendiri yang ada di sana. Ia menghalau serangan seolah tak ada hari esok. Ia bertarung memang dengan ketenangannya, namun disitulah letak keganasan seorang pemain bernama Rizky Ridho. Kita tentu masih ingat bagaimana hinaan dari pihak Bahrain yang menyerang telak bangsa Indonesia. Ia mengatakan, Kalian punya 300 juta orang, tapi masih mengambil pemain dari Belanda dan Inggris. sebuah sindiran yang tajam. Sebuah ucapan yang meremehkan pemain lokal kita. Seolah-olah dari ratusan juta rakyat Indonesia, tidak ada satupun pemain kita yang cukup hebat untuk bersaing dan berdiri dalam menghadapi mereka. Dan disitulah Rizky Ridho membungkam mulut pelatih itu. Dengan caranya sendiri, ia tidak menjawab dengan kata-kata, ia tidak membalas dengan bacotan. Ia menjawab dengan sebuah kegilaan. Rizky Ridho bukan hanya pemain lokal, Ridho adalah simbol. Dia juga sebagai bukti bahwa Garuda tidak hanya terbang sendiri dengan pemain diaspora. Bocah ini adalah bukti bahwa di tanah ini masih terlahir seorang Spartan yang siap menjaga merah putih di lini pertahanan timnas Indonesia. Awalnya Bahrain datang ke laga ini dengan keyakinan besar. Di benaknya mereka membobol gawang timnas Indonesia bukanlah perkara sulit. Toh tim yang pernah mereka kalahkan yaitu Australia saja mampu membobol gawang timnas Indonesia sebanyak 5 kali. Mungkin yang mereka pikirkan mencetak 2 atau 3 gol ke gawang Indonesia hanyalah soal waktu. Mungkin pertahanan Garuda akan kembali runtuh saat seperti melawan Australia. Namun, sungguh sial bagi Bahrain. Mereka tidak sadar bahwa malam itu mereka berhadapan dengan tembok yang berdiri sejajar. Yang tembok itu sungguh sangat menakutkan. Trisula timnas Indonesia sudah kembali lagi. Dan salah satu di antaranya adalah talenta bertahan paling berbakat yang dimiliki negeri ini bernama Rizky Ridho. Jadi sekarang tahu kan kenapa timnas Indonesia gampang dibobol Australia? Salah pelatih Patrick Kluivert tidak memasang Rizky Ridho jadi starter. Kluivert malah memasang pemain yang rentan cedera dan gak punya daya juang tinggi. Mainnya B aja sih. Dan pastinya main gak pakai hati. Udahlah, gak perlu Mimin sebut. Kalian juga udah pada tahu siapa dia. Eits, jangan baper. Emang itu kenyataannya kok. Yep, apapun itu, semangat terus Trisula Timnas Indonesia. Jangan pernah diotak-atik lagi. Jadi patenkan saja bek timnas, cukup Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Sudah terbukti juga kan? Mari dukung Timnas Indonesia dengan sepenuh hati. Oke, kita fans Garuda.